Sebetulnya saya sudah buat suatu tulisan, tapi gara-gara komputernya tiba-tiba error. Aduh, saya cari dulu sisa-sisa mana apa yang saya ingat dari tulisan saya. Sebentar. Hei, iya. Catatan saya hilang juga, nggak ada di HP yang itu juga hilang. Ya, kita ingat sajalah, karena saya juga yang nulis. Ya, ini bukanlah suatu hiburan, tapi ini adalah edukasi dengan melihat perkembangan di sosmed ketika daerah Jawa Barat sedang berbenah. Banyak saya mengamati, melihat begitu banyaknya serangan kepada gubernur yang untuk sementara kita anggap baik dan berdedikasi untuk pembangunan Jawa Barat, tapi banyak serang-serangan itu menunjukkan suatu hal kekasan, yaitu tidak memahami Jawa Barat dan seorang gubernurnya yaitu KDM, bahkan terindikasi kuat tentang Sunda dan sejarahnya. Jadi ada satu hal yang mungkin saya akan bahasakan kepada pemirsa, di mana saya melihat dengan di mata saya kebiasaan seorang KDM. Seorang KDM ini selalu berbaju putih, berbengket kayak saya ini kan merah hitam, KDM putih. Kenapa? Ada apa? Seorang KDM itu selalu suka dengan yang putih. Saya mengamati cukup lama tentang KDM dari sebelum saya kembali ke Jawa Barat, karena waktu itu pertama saya sering mengamati adalah sebelum eranya KDM melalui Facebook. Lalu tidak sengaja waktu saya masih di rantau Sulawesi melihat videonya KDM. Sejak itu saya sering mengamati, mencoba memahami cara berpikirnya, siapa ini KDM. Saya pernah bertemu KDM, tapi hanya bertemu sekilas untuk mempertemukan orang dari Cianjur yang boleh dikatakan beliau ini menemukan situs
Dan saya dengar, alhamdulillah kabarnya, Sekda pun sudah ke Cianjur, KDM mungkin yang memerintahkan, saya nggak tahu, tapi intinya salah satu hal yang saya perbuat bersama waktu itu saya ke sana dengan Abah Deden, ya, ada kesuksesan, ya amin. Berarti artinya ada perhatian kepada sejarah, budaya, dan peninggalan yang bisa menjadi objek wisata ke depannya kalau memang dikelola. Entahlah apakah saat ini sudah ada para ahli-ahli geologinya, entah juga. Sebentar ya para pemirsa, sambil saya ngomongnya ada yang saya pikirkan sebentar. Apa tadi ini? Oh iya, tadi saya mengatakan pertama, hal yang sangat menarik mungkin tidak semua orang tahu tentang KDM dan kenapa KDM itu berbaju putih. Tapi sebelum saya menceritakan tentang kesukaan KDM berbaju putih, karena ini menyangkut masalahnya dalam suatu hal sejarah dan budaya Sunda sendiri, para pemirsa. Gimana? Sebentar. Oh iya, saya baru ingat ada handset. Handset di mana lagi ya, taruh? Sebentar ya, para pemirsa. Handset putih itu nggak tahu kemana. Lihat punya handset lagi nak. Sebentar. Sebentar ya. Mudah-mudahan saya tidak lupa apa yang saya mau bahasakan nih. Oke. Sebelumnya saya mau cek dulu suara. Masuk nggak ya? Sebentar ya, saya mau pakai handset dulu. Bisa nggak saya pinjam HP-nya untuk dengarkan sambil ada yang saya pelajari? Halo, saya pinjam HP-nya siapa ke satu dulu ya. Tiba-tiba error semua, ini error tuh error. Mau saya pakai handset nih, nggak bisa dipakai handset ini. Cek, cek suara, cek. Ada TikToknya nggak? Nggak ada kan? Siapa dulu pinjam? Itu yang ada TikToknya pinjam sebentar sini. Pinjam sebentar. Kalau ada handsetnya sekalian, nggak mau ini handsetnya. Aduh, handset yang putih juga nggak tahu kemana. Cek, tes, 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 tes. Oh, jadi agak terganggu kita siaran ya, tapi pelan-pelan saja. Ada nggak? Bisa nggak pinjem HP-nya satu? Ya, ilah lama sekali minjem HP aja sulit. Kan lari ke situ. Ini setnya ada di sini semua. Ini nyambung nggak nih?
Ini nyambung nggak? Kedengaran nggak? Bunyi apa ini? Tes, 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 tes. Ini nggak nyambung? Nyambung. Mana suaranya di sini? Ini. Tes, tes, tes. Cek, cek, cek suara, cek suara. Cek suara. Cek suara, tes, tes. Halo, halo, halo. Sebentar ya, saya cek, cek dulu suara di HP saya. Ini karena mungkin terkait dengan program saya di komputer. Cek, cek. Tes, tes, tes. Ini Ini bantu dulu dong. Oh, udah. Cek. Jangan diambil-ambil apa sembarangan handset. Beli aja apa murah handset. Oke, kita lanjut para pemirsa ya. Ya tadi sampai di mana itu saya ngomong tadi itu. Aduh. Oh ya. Jadi dari hasil yang saya amati tentang kebiasaan seorang KDM memakai baju putih itu adalah terkait daripada sejarah Sunda sendiri. Nah, dan ini mungkin bisa menjadi bahan bagi orang-orang yang tidak paham tentang Jawa Barat dan Sunda, terutama orang-orang di luar Sunda. Dan ironis ketika orang yang mengaku orang Sunda sendiri tidak tahu tentang sejarah ini. Jadi saya membaca literatur lalu berdasarkan daripada pengalaman saya ngobrol-ngobrol, bukan saja cuma ada di Jawa Barat. Kebetulan saya orang yang suka sekali mendengarkan cerita orang-orang tua tentang sejarah yang terkait-kait, mulai dari Indonesia Timur yang saya paling lama merantau, terutama di Indonesia Barat sendiri ya, saya mulai dari ujung Aceh. Saya lahir Jakarta, sekolah di Jawa Barat, dan saya sudah pernah di Bali. Artinya ada cerita-cerita yang kemiripan. Dan ini mungkin tidak diketahui juga oleh katanya para ahli sejarah, arkeolog tentang hal ini, terutama yang dari luar negeri. Karena saya dengar untuk di Jawa Barat sendiri banyak ahli-ahli yang datang terutama untuk meneliti Gunung Padang, lalu ditinggalkan lagi, lalu datang lagi. Kita bicara tentang baju putih, tapi kalau kita bicara tentang Sunda, kita harus paham dulu. Sunda itu berasal dari bahasa apa? Jadi di Indonesia ini, sebelum ada bahasa Indonesia atau bahasa daerah-daerah lainnya dan dalam bentuk tulisan-tulisan yang kita kenal sekarang, kalau untuk di Sunda Hana Caraka Data Sawala, kalau untuk di Jawa itu ada Horno Coroko Doto Solo Podo Coyonya. Jadi jauh sebelum itu ada yang namanya bahasa Sanskrit atau Sangsekerta. Bahasa Sangsekerta ini dikenal juga dengan bahasa Sanskrit Suda, yang mungkin ada sedikit persamaan dengan negara-negara yang sekitaran Asia seperti Thailand, Filipina,
Kamboja, kan kalau dalam bahasa dialek mereka Kamboja begitu. Nah, di mana dalam bahasa Bali sendiri Sunda itu artinya adalah putih. Yang perlu dipahami. Jadi Sunda ini yang memang jadi perdebatan nanti, beberapa hal nanti dari tayangan-tayangan saya ini akan bersambungan. Di mana inilah yang membuat seorang KDM suka berpakaian putih karena KDM juga suka dengan sejarah. Nah, lalu nanti kita akan bersambungan, apakah KDM ini Sunda wiwitan ataukah bagaimana dalam sejarahnya, nanti kita akan buka perlahan-lahan. Cuma saya tiba-tiba ini karena komputer saya tiba-tiba rusak karena saya sudah set. Saya cuma tadi teringat jangan-jangan prosesor saya ini sebetulnya rendah karena saya belinya kan saya tidak cek-cek, saya percaya aja. Nah, saya cuma prediksi seharusnya minimal saja i5 itu masih sanggup dengan proyek yang saya buat di komputer saya. Ya, terindikasi kuat bisa jangan-jangan ada di bawah i5, bisa saja jadi i3. Karena saya pernah mengatakan kalau bisa sih i7. Tapi kita lanjutlah, kita tidak bahas kan yang itu sambil saya mengucapkan kekecewaan. Nah, inilah salah satu hal yang perlu dipahami karena saya lihat saya ketawa sendiri ketika banyak muncul orang-orang yang tidak memahami Sunda dan tidak memahami sosok KDM, seolah-olah langsung memvonis dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu. Tapi nanti kita akan berkelanjutan. Bahkan yang sangat disayangkan, punya gelar berderet-deret, punya panggilan yang katanya orang boleh dikatakan kalau dalam bahasa saya yang mungkin simpel aja, ulama itu adalah guru, ustadz itu adalah guru, tapi tidak mencerminkan tentang sosok itu. Makanya saya coba bicara tentang Sunda. Saya bukan orang Sunda. Saya lahir di Jakarta, berdarah Sumatera, istri orang Sunda, dan saya sekolah dari SMP di Sunda. Dan saya sangat suka dulu ketika saya malas sekolah, tapi kalau waktu itu di SMP saya pernah, saya tidak naik kelas di SMP 1 Cimahi karena saya liburnya terlalu panjang, tidak sekolah sampai sebulan lebih. Tapi kalau udah bicara pendidikan tentang tulisan Hana Caraka atau bahasa Sunda itu saya suka sekali waktu itu. Begitu juga ketika saya SD di Jatim, ada dulu tulisan-tulisan Hana Caraka, Data Sawara, tapi saya sudah lupa. Saya suka sekali. Mungkin itu dasar untuk saya menyukai tentang sejarah dan budaya. Satu tadi saya sudah terangkan tentang apa artinya Sunda sebetulnya ya. Nah, kalau Anda mau melihat referensinya mungkin banyak kita bisa dapatkan. Apakah bahasa saya ini benar atau tidak? Ya, tentang arti daripada Sunda itu sebetulnya. Karena nanti terus nih, ini akan bersambungan tentang hal ini. Kalau cukup ya mudah-mudahan nggak nyambung, tapi kalau tidak cukup ya tidak nyambung. Tapi saya ingin memperkenalkan Sunda kepada orang di luar Sunda, sekaligus orang yang mengaku Sunda, bahkan lahir besar di Sunda yang tidak memahami Sundanya, kan gitu. Dimana dengan kita tadi saya sudah katakan bahwa Sunda itu kalau kita bahasakan dari bahasa Sanskerta atau Sanskrit, wadah, ya, artinya itu dari mungkin yang masih dipakai bahasa itu oleh negara Kamboja atau Thailand. Itu
karena tulisannya masih tulisan mirip-mirip Sangsekerta Pallawa kan. Saya tidak memahami karena saya bukan sejarawan, ahli arkeolog, tapi saya hanya suka membaca, mereferensi dan mendengarkan cerita-cerita dari orang tua saya, orang-orang tua maksud saya yang saya temui selama perjalanan saya keliling baik di Indonesia Timur dan terutama ya lahir saya di Indonesia Barat, Jakarta, orang tua Sumatera ada di Jakarta, sekolah di Jawa Barat, sampai juga sekolah saya di Surabaya. Jadi panjang ceritanya. Artinya banyak saya menyerap. Inilah yang saya pahami, yang saya coba sampaikan untuk kalian memahami, karena berulang-ulang saya mengatakan video saya, jangan dengan bahasa-bahasa kebohongan atau bahasa-bahasa rasa iri, dengki, dan marah atau kesal kalau kita mau melihat sesuatu hal itu dengan benar. Oke. Saya mendapatkan kiriman karena tadi mungkin saya bahasakan bahwa saya kehilangan komputer saya, rusak, tidak bisa hidup hari ini. Tepat sekitar 5 menit sebelum saya live ini. Jadi saya mendapatkan referensi. Jadi Sunda ini sendiri ada sejarahnya. Kenapa akhirnya diberikan nama Sunda? Saya coba ingatkan dulu dari tulisan saya itu bahwa dulu di masa kerajaan ada sekelompok penduduk atau masyarakat yang boleh dikatakan dia sangat setia, dia sangat mencintai alam, dan dia sangat menghargai daripada pimpinannya, dan dia sangat menghargai kerjasama, tanggung jawab, dan segala hal. Boleh dikata inilah cikal bakalnya dari nama Sunda itu dimunculkan. Tepatnya saya lupa karena jujur saya lagi berkecamuk, kesal dengan komputer saya yang tiba-tiba. Kalau ini mungkin gimana ya, saya masih kasih lihat komputer saya tidak bisa hidup, tapi seingat saya saja dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Akhirnya masyarakat ini menjadi disebut dengan nama Sunda, artinya bersih, putih, tidak ternoda. Nah, inilah bahasa daripada Sunda yang sebenarnya, dan timbul cikal bakal daripada sebutan Sunda untuk satu kelompok masyarakat di kerajaan. Saya tidak mau sebut sambil saya mencoba bertanya kepada para arkeolog yang ada di Jawa Barat, mungkin bisa menambahkan benar tidak bahasa saya ini, seperti itu aja. Dimana yang menjadi pertanyaan saya, kalau dari keterangan saya tadi, ternyata sebentar lagi saya sudah duluan. Dan ternyata kalau saya terangkan tadi, saya mungkin agak bertentangan dengan orang yang mengatakan Sunda itu suatu suku. Karena saya termasuk orang yang mengatakan Sunda itu bukan suku. Sunda itu adalah sesuatu hal yang lebih luas. Karena tadi dari keterangan saya, dengan bahasa Sansekerta, kalau kita teringat zaman-zaman kerajaan,